Pada video nomor 12 ini, sedikit disinggung mengenai apa itu gelombang, bagaimana gelombang menjalar dari lautan, ya kan, ke pantai. Untuk saya pribadi, saya menyukai meneliti mengenai gelombang laut dan tentunya pantai. Karena gelombang laut itu dapat kita lihat. Jadi kalau kita ke pantai, pasti kita ketemu dengan gelombang laut. Kalau materi-materi kemarin, seperti arus geostropis, kemudian densitas, apalagi ya, kolom air, itu kita harus ke tengah lautan. Artinya kita harus mengkaji di daerah-daerah yang agak jauh lah dari pantai. Artinya kita perlu modal untuk perginya. Kalau saya mengkaji gelombang, saya ke pantai, saya bisa lihat gelombangnya itu. Jadi kalau untuk saya pribadi lebih terasa gitu ya, lebih merasakan kajian yang saya teliti. Tapi baik itu gelombang laut, arus geostropis, kemudian juga densitas, temperatur, ya semuanya sama pentingnya untuk mengkaji mengenai kelautan. Nah, inti materi kita tidak akan lepas dari yang namanya gelombang yang menjalar dari lautan ke daerah pesisir. Kita teruskan pada slide berikutnya. Nah, mengapa kita mempelajari gelombang? Tentunya gelombang laut ya. Yang pertama, maksudnya di awal-awal bagaimana manusia mempelajari gelombang laut adalah untuk keselamatan pelayaran. Anda tahu ya, semakin besar tinggi gelombang, maka resiko pelayaran pun semakin besar pula. Jadi awalnya manusia mempelajari gelombang itu adalah untuk keselamatan pelayaran. Ya Anda tahu ya, saat adanya badai, gelombang akan semakin membesar. Lalu kemudian, nah ini gelombang itu dipelajari untuk desain pelabuhan. Jadi untuk penentuan tata letak layout pelabuhan, ya kurang lebih seperti ini ya layout pelabuhan ini. Dan tentunya juga untuk penentuan kedalaman alur pelayaran. Ini kembali lagi untuk keselamatan. Dengan mengetahui karakteristik gelombang, maka para ahli akan mengetahui bagaimana cara mendesain pelabuhan. Ya, tujuannya supaya pelabuhan ini aman dari terjangan energi gelombang. Berikutnya juga hampir sama dengan slide sebelumnya, yaitu untuk perencanaan pembangunan pelindung pantai. Jadi ada saatnya gelombang itu sangat besar, dia akan mengikis daerah pantai. Kurang lebih gambarnya itu, nah seperti ini nih. Ini kan gelombangnya besar nih, energi gelombangnya itu besar. Kalau tidak ditahan ya, oleh seawall, ini seawall, dia bisa tereduksi daerah ini tuh. Makanya diberi tembok seawall, bisa juga diberikan namanya jetty, ya, dan juga groin. Nama-nama bangunan tadi itu berfungsi sebagai pemecah gelombang atau breakwater ya. Nah, ini hasilnya nih. Ini terjadi kalau misalnya daerah-daerah ini tidak diberikan pelindung. Nah, ini hasilnya. Ya kan, Anda bisa saksikan bagaimana gelombang itu mengikis daripada pantai. Ini saya yakin rumah ini asalnya jauh dari pantai. Karena mungkin diambil mangrove-nya, diambil terumbu karangnya, gelombangnya bisa menjadi naik ke depan. Saya yakin juga bahwa masyarakat di sini sudah melakukan upaya menahan gelombang. Ini ada, kalau Anda lihat di sini ada ban ya, gambar ban. Kalau saya zoom lagi di sini ada gambar ban. Nah, ini juga sebenarnya upaya untuk menahan terjadinya abrasi. Abrasi sendiri adalah proses pengikisan pantai yang lebih banyak disebabkan oleh tenaga gelombang laut tentunya ya. Dan ada juga oleh arus laut. Tetapi gelombang itu energinya lebih besar dibandingkan oleh adanya arus laut. Dan abrasi ini bersifat merusak. Ya, ini jadi rumah ini jadi dekat sekali dengan garis pantainya ya. Ini juga, ini saya yakin asalnya tidak seperti ini, jauh ini. Kita lihat lagi berikutnya, ya ini juga gelombang seperti yang saya bicarakan di awal kuliah. Itu kan gelombang juga bisa menjadi potensi untuk wisata, ya wisata surfing ya. Jadi kalau Anda mempelajari tentang wisata bahari, ada namanya wisata minat khusus. Itu nantilah di mata kuliah yang lain. Tetapi juga gelombang bisa menjadi suatu penghalang untuk pariwisata. Maksudnya bisa menjadi sumber bahaya untuk pariwisata. Kita lihat lagi kepada gelombang juga dipelajari saat kita akan membuat suatu bangunan, baik itu di lepas pantai ataupun di pantainya sendiri. Ya kalau yang tadi di awal-awal itu kan tentang pelabuhan. Nah ini bangunan di offshore. Ini rig ya, rig untuk pengeboran.
Lalu juga pemanfaatan gelombang saat sekarang bisa atau sedang digalakan untuk energi. Jadi ada suatu alat yang disebut dengan wave energy converter. Alat ini berfungsi untuk menangkap energi gelombang. Kalau dalam bahasa Inggris itu harvesting apa ya? Memanen lah ya, memanen energi gelombang untuk dirubah menjadi energi listrik. Nama alat ini namanya pelamis. Cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Kebayang ya? Jadi bagaimana dia bergerak-gerak. Jadi ini pelamis ini. Pipan besar gitu ya. Diapungkan di tengah laut. Nah, dia kan bergerak-gerak nih, bergerak-gerak. Ada yang bergerak-gerak, ada yang gerak. Namanya juga kalau ada yang gerak, ada energi. Di dalam pelamisnya ada turbin. Nah, ini ada kabel yang disangkutkan kepada baterai yang menerima energi ini. Ini untuk wave energy converter yang ada di tengah laut. Tapi pada umumnya wave energy converter itu banyak dibangun di pinggir laut. Seperti misalnya wave energy converter yang berbentuk turbin. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Dia disimpan di pantai ya, di pinggir laut, di coastal. Nah, cara kerjanya ya sama sih, turbin-turbin juga. Bedanya kalau dia menangkap energi gelombang, jadi si turbin ini ada gelombang yang masuk, ada yang masuk, keluar, menggerakkan turbin. Nanti mundur lagi turbinnya. Terus seperti itu. Ini kebanyakan digunakan untuk gelombang laut ya, dan juga pasang surut. Itu tadi mengenai mengapa kita harus pelajari gelombang atau aplikasi-aplikasi daripada gelombang laut. Kita lihat lagi apa itu gelombang laut. Nah, gelombang laut adalah pergerakan naik turun air laut dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk grafik sinusoidal. Jadi, pada saat ada SMA, kemudian juga Anda di tingkat 1, Anda kan belajar fisika. Nah, di dalam fisika itu ada materi tentang gelombang. Implementasi dari gelombang yaitu mengenai gelombang laut. Kalau mungkin waktu di SMA Anda belajar tentang gelombang longitudinal dan transversal. Dan gelombang laut itu mentransfer energi searah gelombang, sedangkan air lautnya itu, ya, partikelnya, dia bergerak orbital. Jadi, nah seperti ini nih. Pada video keberapa ya, saya itu menerangkan tentang gerakan vertikal dan horizontal. Nah, arus dan gelombang. Nah, bedanya arus dan gelombang, kalau gelombang itu menggerakkan partikelnya, tapi tidak memindahkan partikelnya. Jadi dia balik lagi. Hampir mirip dengan arus inersia lah. Dia pergerakannya hanya ke atas, ke bawah, dan ke depan dan ke belakang. Seperti itu. Mungkin kalau lebih jelasnya Anda saksikan saja video ini nih. Ya, saya cut dulu ya. Jadi Anda perhatikan di sini ada gabus. Gabus ini merepresentasikan dari partikel air. Gabus ini dia bergerak hanya berputar-putar saja, gitu kan, turbulan. Pada dasarnya gabus ini memang berpindah posisinya, tapi dia kembali kepada posisi awal. Dan kalau Anda perhatikan terus, sebenarnya gabus ini juga berpindah secara horizontal. Dia bergeser ke sini. Ini kan ada meteran ya, ini meteran baju lah ya. Ini 20 sampai 21 ini inci, yang ini adalah sentimeternya. Kalau Anda perhatikan terus video ini gabus ini dia bergerak terus ke depan, ke arah sini. Dia bergerak itu bukan karena gelombang, tetapi karena ada energi. Jadi energi inilah yang menghentakkan gabus ini. Dan energi itulah yang ketika nanti mencapai pantai akan mengakibatkan adanya abrasi pantai. Ya kalau si gelombang tadi tidak ditahan atau tidak dilakukan breakwater ya. Kita teruskan saja nih video ini. Ya, itu tadi gambaran bagaimana sebuah partikel air bergerak oleh adanya gelombang. Kita teruskan kembali pada slide berikutnya.
Ada 3 penyebab utama dari terbentuknya gelombang di lautan. Yang pertama adalah faktor daripada meteorologi. Ya, seperti misalnya itu angin. Ini yang utama, itu angin. Kemudian perbedaan daripada tekanan udara. Nah, sea and swell ya, termasuk kepada gelombang yang diakibatkan oleh faktor meteorologi ini. Apa itu sea and swell? Yang terlihat di depan ya. Kemudian ada oleh karena gempa bumi. Gempa bumi ini mengakibatkan gelombang tsunami. Dan gelombang tsunami ini dikategorikan ke dalam gelombang perairan dangkal. Atau gelombang yang panjang. Apa sih Pak ini? Nah, ini di depan ada lagi nih, akan saya terangkan apa itu shallow water dan long wave ini ya. Dan berikutnya adalah gelombang yang disebabkan oleh faktor astronomi. Nah, ini pasut. Ini juga sama, dikategorikan ke dalam shallow water or long wave. Nah, ini nanti ada di depan ya penjelasannya. Sebenarnya ada satu lagi faktor penyebab gelombang di lautan, yaitu faktor eksternal dari kegiatan manusia. Misalnya, oleh karena propeller kapal, oleh karena ya ciprakan Anda kalau misalnya Anda berenang, itu kan terjadi gelombang. Tapi gelombang-gelombang tersebut tidak dikategorikan ke dalam 3 gelombang ini, karena gelombang yang dihasilkan oleh aktivitas manusia itu sangat kecil sekali, baik itu tingginya maupun juga energinya. Nah, kemudian lihat lagi, nah ini adalah gelombang dari gaya non-meteorologi. Gelombang di lautan juga bisa disebabkan oleh gaya non-meteorologi. Jadi gaya yang bukan oleh angin, bukan oleh cuaca. Ini adalah faktor-faktor penyebab dari gelombang di lautan yang disebabkan oleh gaya non-meteorologi. Yang pertama itu adanya gempa bumi. Ya kan? Oleh adanya gempa bumi bisa terjadi tsunami. Lalu kemudian oleh adanya aktivitas vulkanologi, meletus gitu gunung ya. Lalu juga oleh karena adanya longsor, ini longsor. Lalu oleh karena faktor astronomi, ada meteor yang jatuh ke laut. Katanya kan salah satu faktor penyebab punahnya dinosaurus itu adanya meteor yang masuk ke bumi atau datang ke bumi, yang masuk ke lautan, yang kemudian menyebabkan terjadinya tsunami besar. Itu kan salah satu teori dari punahnya dinosaurus. Nah, itu masih teori lah ya. Dan juga gelombang yang disebabkan oleh faktor astronomi ini, jadi ada meteor yang masuk, ada meteorit yang masuk ke dalam air laut. Ini jarang terjadi. Lebih sering gelombang besar itu diakibatkan oleh ketiga hal ini. Gaya seismik dan juga aktivitas vulkanologi itu lebih sering terjadi dibandingkan oleh aktivitas dari astronomi. Begitupun juga longsor ini lebih banyak disebabkan oleh dua aktivitas ini, seismik dan juga vulkanologi. Kalau tidak salah Anda itu kan mendapatkan mata kuliah geologi laut. Saya nggak tahu ya apa itu mata kuliah wajib atau pilihan. Nah, saya sih berharap hal-hal ini, apa itu seismik, kemudian apa itu vulkanologi, dan juga longsor, itu dipelajari di geologi laut. Karena yang seperti saya bilang, semua juga kalau tidak bergerak mah tidak masalah ya, tidak menimbulkan masalah. Sedimen tidak bergerak, ya nggak jadi masalah gitu. Gelombang besar yang diakibatkan oleh kegiatan seismik dan vulkanologi ini kan dapat menyebabkan terjadinya gelombang tsunami. Tapi tidak semua fenomena-fenomena ini menyebabkan tsunami. Ya minimal terjadi gelombang lah ya. Tsunami di Aceh itu berbeda dengan tsunami yang terjadi saat tahun 1800-an, yaitu tsunami oleh karena meletusnya Gunung Krakatau. Itu juga berbeda dengan tsunami yang disebabkan di Banten kemarin tuh, tahun 2019. Kalau tsunami Banten itu ditenggarai oleh karena adanya longsor di bawah laut. Ya longsor ini juga bisa disebabkan oleh seismik ini dan juga oleh vulkanologi ini. Jadi ada getaran di dalam dasar lautnya yang menyebabkan adanya longsor. Ini kan getaran ini menghasilkan energi kan. Energi ini menggerakkan air laut, liquid. Ini juga sama. Vulkanologi ini atau aktivitas vulkanologi di bawah air laut menyebabkan energi atau mentransferkan energi ke air laut. Dia menjadi sebuah gelombang. Ini juga sama, ketika ada longsor yang jatuh atau ya batuan yang jatuh, ya kan? Ini juga ada energi yang ditransferkan ke dalam liquidnya. Dia bergerak nanti, ya ini juga sama-samanya bergerak mendekati pantai, lalu kemudian terjadilah tsunami. Ya saya harapkan sih di geologi laut diajarkan tentang ini semua, tentang litosfer ini. Karena setahu saya ya, lapisan kulit bumi, litosfer, di darat dan di lautan itu tidak berbeda jauh.
Di awal kuliah apa Anda diajarkan tentang basin tidak? Jadi basin itu adalah cekungan samudra atau cekungan sedimen. Nah, kalau di lautan itu ada yang namanya cekungan samudra. Ya basin itu tadi. Cekungannya jadi mangkok lah. Jadi sebelum belajar tentang air lautnya, ya kita belajar dulu mangkoknya, tempat airnya. Ya, saya harap itu sudah diajarkan lah ya. Jadi saya anggap Anda sudah diajarkan saja. Ya, ingatkan bahwa geologi, meteorologi, oceanografi, dan juga astronomi itu satu kesatuan, yaitu Earth Science. Kita lanjutkan kembali ke slide berikutnya. Nah, ini jadi terdapat istilah dalam mempelajari gelombang. Nah, istilah-istilah ini adalah ya ini Anda baca sea, swell, and surf. Ini saya tidak akan menerjemahkannya ke bahasa Indonesia ya, karena saya juga bingung nih. Kalau saya terjemahkan sea ya jadi laut. Nanti ini juga semua laut kan, air laut. Makanya di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya sea wave. Nah, sea wave itu ini nih. Apa itu sea wave? Yaitu gelombang pada area yang masih dipengaruhi oleh angin. Dan gelombang di sea wave ini cenderung bersifat very irregular. Nanti di depan akan dibahas tentang gelombang irregular dan reguler. Kemudian sea wave ini dia dibentuk dari beberapa superimposed wave ya. Dari beberapa gelombang yang saling tumpang tindih. Tumpang tindih itu seperti ini nih gambarnya ya. Nah, itu sea. Lalu ada lagi swell. Nah, swell ini adalah gelombang selepas dari sea. Jadi setelah ada badai di sini, nah, gelombangnya terbentuk kan. Dia, si swell ini ya, dia jauh dari asal badainya tadi. Nah, ini dia memiliki panjang gelombang yang besar. Periodenya juga sangat besar. Nah, dia cepat pergerakannya, lalu dia memiliki jarak yang jauh sekali. Jadi dia travelingnya itu dari mulai terjadinya storm sampai ke dasar, sampai ke pantai itu dia bisa sampai 1000 km. Dia dikategorikan ke dalam deep water wave atau gelombang perairan dalam. Ini nanti juga akan dikaji nih apa itu deep water, itu shallow water. Nah, berikutnya adalah yang disebut dengan surf ya. Jadi surf ini kalau Anda di pantai itu akan lihat nih gelombang kayak gini. Nah, itu surf, makanya ada kata-kata surfing. Surf ini biasa terjadi di dekat pantai, di mana kedalamannya berkurang ya sebesar panjang gelombang dibagi dua. Tentang panjang gelombang, tentang jenis deep water wave itu akan saya terangkan di materi mengenai parameter gelombang. Ya, dan surf ini bisa dikategorikan sebagai swell yang pecah ya. Jadi kalau Anda baca buku nanti ada sea wave, nah maksudnya tuh ini gitu, atau sea sendiri, ya maksudnya tuh ini. Ada maksud dengan swell, ya ini. Ada lagi surf, ini semua apa? Wave. Ya ini saya tidak akan terjemahkan ya. Ada beberapa buku yang saya baca di Indonesia kan menjadi riak, kemudian ombak. Nah saya tidak berani menerjemahkannya. Saya sebut aja sea wave, swell, dan surf ya. Secara etimologi ini menunjukkan bahwa orang-orang Eropa itu memang terbiasa dengan lautan. Ya kan, untuk gelombang saja ini ada 3 kata. Nah, kalau kita kan terbiasa dengan padi, ya kan, padi, nasi, apalagi beras, kupat, ya kan. Ya itu kan bahasa itu adalah budaya. Belum lagi nanti ada istilah swash, back swash ketika gelombang ini sudah mendekati pantai. Nanti mungkin di pertemuan setelah pertemuan hari ini ya, nanti akan ada yang namanya gelombang di pantai. Kita teruskan lagi ke ini, pertumbuhan gelombang oleh angin.